warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanadia dengan NIM 1905110507 dari kelas akuntansi 4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai efek perubahan kurva AD dan AS ke kiri dan ke kanan. Adapun pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Profesor Dr. Heni Indrawati, SPMM. Yang pertama, saya akan bahas mengenai pengertian kurva AD. Kurva AD atau agregat demand merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam sebuah perekonomian. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, sehingga nantinya berlakulah harga tetap. Sedangkan permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga atau yang berlaku pada harga yang berubah. Sifat utama dari kurva AS AD yaitu suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang memiliki arti semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Untuk faktor yang mempengaruhi kurva AD ada 3. Yang pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga dan investasi. Yang ketiga, tingkat harga, ekspor dan impor. Kurva penawaran agregat atau agregat supply merupakan suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional atau nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan di sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Faktor yang mempengaruhi kurva AS atau agregat supply ada 2 penyebab. Yang pertama, kurva AS melengkung ke atas. Ini diakibatkan dari ciri-ciri fungsi produk dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Artinya, jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja. Yang apabila digunakan, semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang dan jasa yang diproduksikan dan ditawarkan kepada para produsen atau pengusaha. Yang selanjutnya yaitu efek perubahan pergeseran kurva AD dan AS ke kiri dan ke kanan. Efek pergeseran kurva AD dan AS ini dibagi bersamaan menjadi 2, yaitu pergeseran ke kiri dan juga pergeseran ke kanan. AD dan AS pergeseran dari kiri pada gambar di samping menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yaitu kurva AS yang diikuti oleh pergeseran kurva AD ke bagian kiri. Pada gambar, kita bisa lihat pada awalnya price atau harga berada pada titik PO, P0 dan pendapatan nasional real atau berada pada titik Y0. Ketika harga berada pada titik P0 dan pendapatan nasional berada di Y0, maka pada titik ini akan tercapai keseimbangan awal yang berada pada titik E0. Pada saat terjadinya kenaikan pada harga barang mentah impor, maka terjadi pergeseran kurva AS yang pada awalnya AS0 ke AS1. Efek dari pergeseran ini, titik keseimbangan akan berubah yang dari awalnya E0 menjadi E1. Hal ini berarti tingkat harga akan mengalami kenaikan dari yang awalnya P0 ke P1. Tidak hanya harga saja yang mengalami kenaikan pendapatan, pendapatan nasional real juga akan mengalami peningkatan yang awalnya Y0 berubah menjadi Y1. Namun, perubahan kurva AD dan AS dari kiri ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja dan akan mengurangi tingkat pendapatan real rumah tangga. Bukan hanya itu saja, perubahan kurva ini membuat adanya pengurangan permintaan yang awalnya garis AD berada di AD0 menjadi pada titik AD1. Nah, pada akhirnya akan tercapai atau tercipta sebuah keseimbangan baru yang akan dicapai apabila
harga P2 dan pendapatan nasional berada pada titik Y2. Tentunya menciptakan lagi keseimbangan baru, yaitu pada titik E2. Selanjutnya, AD dan AS ke kanan. Pada gambar ini ditunjukkan adanya perubahan yang signifikan juga. Kurva AS yang diikuti pergeseran kurva AD ke bagian kanan. Pada gambar kita contohkan saja pemerintah itu melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki infrastruktur. Yang kedua, mengurangi pajak dan melakukan pengurangan pajak kepada perusahaan dan melakukan tindakan untuk meningkatkan perkembangan kegiatan swasta. Nah, jika terjadi kegiatan seperti ini, maka tentu akan mengalihkan kurva AS atau agregat sampai ke bawah atau ke kanan. Pada gambar ini, pada awalnya AS berubah menjadi AS1 karena ada tindakan yang dilakukan pemerintah tadi. Tentunya ada efek dari perubahan ini. Efeknya yaitu terjadi perubahan keseimbangan yang awalnya terletak pada titik E0 berubah menjadi titik E1. Hal ini berarti tingkat harga akan mengalami penurunan yang awalnya pada titik P0 ke P1. Sementara itu, pendapatan nasional real akan mengalami peningkatan yang awalnya Y0 berubah ke Y1. Peningkatan pendapatan nasional real ini akan menambah peluang kesempatan kerja. Karena adanya penambahan kesempatan kerja, maka akan menambahkan permintaan agregat yang dari awalnya AD0 menjadi AD1. Nah, pada akhirnya juga lagi akan tercipta keseimbangan baru, yaitu yang dicapai apabila tingkat harga P2 dan pendapatan nasional real berada pada titik Y2. Jika sudah terjadi harga di P2 dan pendapatan di titik Y2, maka keseimbangan baru akan dicapai pada titik E2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan adanya efek perubahan AD dan AS ke kiri dan ke kanan. Perubahan AD dan AS ke kanan yaitu tercapainya keseimbangan baru yang dicapai pada tingkat harga berada pada titik P2 dan pendapatan nasional real berada pada titik Y2 yang selanjutnya terbentuk keseimbangan baru yaitu pada titik E2. Baik, sudah selesai saya menjelaskan mengenai efek perubahan AS dan AD dari kiri dan ke kanan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.